Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kajian kita pada hari ini adalah Ulumul Quran karya Profesor Dr. Haji Yunahar Ilyas LCMA, bab 15 tentang mukjizat Al-Quran. A. Pengertian mukjizat Al-Quran. Kitab suci Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran adalah mukjizat abadi yang membuktikan kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Secara etimologi, mukjizat berasal dari kata ajaza yu'jizu a'izaz, berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Pelakunya atau isim fa'il yang melemahkan disebut mukjiz. Tambahan tak marbutah di akhir kata sehingga menjadi mukjizah menunjukkan mubalaghah atau superlatif, artinya yang sangat melemahkan. Secara terminologi, yang dimaksud dengan mukjizat atau ijaz Al-Quran adalah ketidakmampuan siapapun untuk menjawab tantangan Al-Quran sebagai bukti kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Al-Quran menantang siapa saja, baik manusia maupun jin, untuk membuat kitab suci seperti Al-Quran. Tantangan Al-Quran tersebut disampaikan dalam 3 tahapan. Pertama, Al-Quran menantang siapa saja untuk membuat seperti Al-Quran secara utuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithlihi hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'din zahira. Katakanlah, sungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Quran Surah Al-Isra ayat 88. Yang kedua, Al-Quran menantang siapa saja untuk membuat seperti Al-Quran 10 surat saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am yaquluna iftarah qul fa'tu bi'asyri suwarin mislihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmillah wa alla ilaha illahu fahal antum muslimun. Bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, maka datangkanlah 10 surat yang dibuat-buat yang menyamainya. Dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar. Jika mereka yang kamu seru itu tidak menerima seruanmu atau ajakanmu itu, maka ketahuilah, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri kepada Allah? Surah Hud ayat 13-14. Yang ketiga, Al-Quran menantang siapa saja untuk membuat seperti Al-Quran 1 surat saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
am yaquluna iftarah qul fa'tu bi suratin mislihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Atau patutkah mereka mengatakan, Muhammad membuat-buatnya? Katakanlah, kalau benar yang kamu katakan itu, maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya, dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil untuk membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Surah Yunus ayat 38. Di surah Al-Baqarah ayat 23-24 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Tantangan paling rendah hanya satu surat. Tidak ada tantangan untuk satu ayat, satu kata atau satu huruf, karena tidak relevan untuk menunjukkan kehebatan dan keistimewaan kitab suci Al-Quran. Satu ayat, satu kata atau satu huruf belum menunjukkan apapun. Tantangan tersebut tidak ada yang bisa menjawabnya pada masa Nabi masih hidup, setelah Nabi meninggal, sampai saat sekarang ini pun. Dan menurut Al-Quran, sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Baqarah 24 di atas, sampai kapanpun tidak akan ada yang sanggup menandinginya. Jika tidak ada seorang pun yang mampu membuat satu surat saja seperti Al-Quran, bagaimana mungkin Nabi Muhammad SAW dapat membuatnya? Bukankah beliau seorang yang ummi, yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, dan tidak pernah belajar pada siapapun? Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lafzan wa ma'nan, Nabi hanya berfungsi menerima, kemudian menyampaikannya kepada umat apa adanya, tanpa tambahan, pengurangan, atau editing sedikit pun. Disinilah hikmah besar kenapa Nabi adalah seorang yang ummi. Andai kata Nabi pandai membaca dan menulis, dan pernah belajar kepada guru tertentu, misalnya kepada pemuka ahlul kitab, tentulah orang-orang yang menentangnya dengan mudah menuduh Al-Quran adalah karya Nabi sendiri, bukan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Ankabut ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu biyaminika idzal lartabal mubtilun. Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya Al-Quran, sesuatu kitab pun, dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Andai kata kamu pernah membaca dan menulis, benar-benar ragulah orang-orang yang mengingkarimu. Jadi, kemukjizatan Al-Quran haruslah dikaitkan dengan diri Nabi Muhammad SAW sebagai seorang yang ummi, tidak pernah belajar dan berguru pada siapapun. Mustahil beliau bisa mengungkapkan banyak hal, mulai dari masalah-masalah gaib pada masa yang lalu, peristiwa yang akan terjadi pada masa yang akan datang, tentang langit, bumi, gunung, air, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan bermacam-macam fenomena alam yang jangankan pada zaman Nabi dapat diketahui,
Sampai zaman sekarang pun masih banyak yang belum dapat diungkap oleh ilmu pengetahuan. Apalagi semua itu diungkapkan dengan bahasa Arab yang sangat indah, baik dengan gaya bahasa puitis maupun prosa liris. Semuanya itu mustahil dapat dilakukan oleh Nabi jika bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sinilah kita melihat Al-Quran adalah mukjizat yang membuktikan kebenaran nubuah dan risalah Nabi Muhammad SAW. Mukjizat Al-Quran dapat ditinjau dari beberapa aspek, diantaranya aspek bahasa, sejarah, ramalan, dan ilmu pengetahuan. Sejarah dan ramalan termasuk pemberitaan tentang hal yang gaib. Sejarah adalah hal yang gaib pada yang lalu, sedangkan ramalan adalah hal yang gaib pada masa yang akan datang. Pada bagian berikutnya akan dijelaskan aspek-aspek mukjizat Al-Quran itu secara ringkas. B. Mukjizat Al-Quran dari aspek bahasa. Al-Quranul Karim diturunkan dalam bahasa Arab, dan bahasa Arab sendiri mempunyai banyak keistimewaan, antara lain 1. Bahasa Arab umumnya mempunyai akar kata 3 huruf mati seperti qola dari qaf, waw, dan lam, kalam dari kaf, lam, dan mim, dan kitab dari kaf, ta, ba. Dari akar kata yang terdiri dari 3 huruf tersebut, bahasa Arab mempunyai kemampuan yang luar biasa melahirkan banyak kosakata baru. Misalnya dari akar kata kaf, ta, ba bisa menjadi kataba, yaktubu, kitaban, kitabatan, katibun, kutubun, maktabun, maktabatun, dan lain sebagainya. Belum lagi apabila ditasrifkan baik fi'il madi, fi'il mudhari, amar, dan seterusnya. Sangat banyak sekali kosakata yang dihasilkan. 2. Bunyi sangat menentukan dalam bahasa Arab. Perubahan bunyi akan menyebabkan perubahan arti. Misalnya, kalimat ma ajmala as-sama'u, alangkah indahnya langit, sebuah ungkapan kekaguman. Ma di awal kalimat itu berfungsi sebagai li ta'jub atau kekaguman. Apabila dibaca dengan bunyi yang berbeda, misalnya ma ajmalus sama'i, artinya menjadi apa yang terindah di langit. Ma di awal kalimat tidak lagi ma li ta'jub, tetapi ma istifham. Perbedaan makna ini terjadi karena perubahan bunyi ajmala menjadi ajmalu dan as-sama'u menjadi as-sama'i. Perubahan bunyi huruf akhir itu terjadi karena faktor amilah yang menyertainya. Seperti dalam contoh kalimat di atas, faktor yang menentukan perubahan itu adalah kedudukan huruf ma, apakah istifham atau li ta'jub. Hal ini disebabkan dengan i'rab atau perubahan akhir suatu kata dalam suatu kalimat, disebabkan oleh perbedaan faktor yang menyertainya, baik disebut secara jelas maupun diperkirakan dalam pikiran. Bahkan inti pelajaran nahwu atau gramatika Arab adalah sebagaimana membunyikan huruf akhir dari satu kata, apakah dibaca fathah atau dhamma atau kasrah dan sukun. 3. Bahasa Arab adalah bahasa yang kaya kosakata dan sinonimnya. Sebagai contoh, kata yang menunjukkan makna tinggi mempunyai 60 sinonim. Sinonim itu tidak selalu mempunyai arti yang sepenuhnya sama. Ada perbedaan penggunaannya. Misalnya kata jalasa dan qa'ada mempunyai arti yang sama, yaitu duduk. Tetapi jalasa digunakan dari tidur lalu duduk, sedangkan qa'ada digunakan dari berdiri lalu duduk. Jadi kalau mempersilahkan tamu duduk bukan menggunakan kata ijlis tetapi uq'ud, karena ijlis menyuruh orang yang sedang berbaring untuk duduk. Tetapi bisa juga sebaliknya, satu kata mempunyai banyak arti yang berbeda. Bahkan satu huruf pun bisa mempunyai fungsi yang berbeda. Misalnya huruf waw bisa menjadi waw isti'nab, otab, khaliyah, dan ma'iyah. Contoh yang terkenal dalam kitab-kitab nahwu adalah kalimat yang dibaca dengan beberapa versi. Misalnya 1, la ta'kulis samaka wa tashrobal laban. Jangan makan ikan bersamaan dengan minum susu. Jadi wawnya di sini berfungsi sebagai waw ma'iyah.
Tapi kalau dibaca la takulis samaka wa tasrabil laban, jangan makan ikan dan jangan pula minum susu. Jadi wawnya di sini berfungsi sebagai waw ataf. Yang ketiga bisa pula dibaca la takulis samaka wa tasrabul laban. Jangan makan ikan dan kamu boleh minum susu. Wawnya di sini berfungsi sebagai waw isti'naf. 4. Bahasa Arab juga memiliki tata bahasa yang rinci dan detail. Bahasa Arab membedakan antara muannas atau feminin dan muzakkar atau maskulin, mufrad atau tunggal, muthanna atau dua, dan jamak atau banyak, baik untuk kata benda atau isim maupun kata kerja atau fi'il. Kata kerja juga dibedakan antara bentuk lampau, madin, sekarang, dan akan datang atau mudhari. Al-Quran menggunakan bahasa Arab tidak hanya sesuai dengan karakter dan sifat-sifat bahasa Arab dengan segala keistimewaannya seperti yang digambarkan sebagian di atas, tapi juga lebih dari itu sangat teliti, cermat dalam memilih kata-kata dan sangat indah dalam menyusunnya menjadi kalimat, baik dalam bentuk kalimat-kalimat pendek yang puitis maupun kalimat-kalimat panjang yang prosa liris. Mukjizat Al-Quran dari segi bahasa, pertama sekali dapat dilihat dari susunan kata dan kalimatnya, ketelitian dan keseimbangan redaksinya. Dalam hal susunan kata dan kalimatnya, dapat dilihat dari hal-hal berikut ini. Pertama, nada dan langgam Al-Quran. Walaupun Al-Quran itu bukan puisi atau syair, tetapi apabila kita mendengar ayat-ayat Al-Quran dilantunkan, akan terasa nada dan langgamnya yang berirama. Irama itu muncul dari keserasian huruf dan kata-kata yang dipilih, sehingga memunculkan keserasian bunyi, dan keserasian bunyi itu menimbulkan keserasian irama. Cobalah kita baca sebagai contoh surat An-Nazi'at ayat 1-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa falmudabbirati amra. Yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah qulubu yauma izin wajifah absaruha khasi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah aiza kunna izaman nakhirah qalu tilka izan karrahun khasirah fa innama hiya jajratun wahidah fa izahum bisahirah. Perhatikanlah ayat 1-5 dengan langgam sendiri, kemudian ayat 6-14 dengan langgam yang berbeda, tetapi kedua-duanya indah didengar telinga. 2. Singkat dan padat. Tidak mudah menyusun kalimat yang singkat tapi padat makna. Al-Quran memiliki keistimewaan pada pilihan kalimat yang singkat tapi padat seperti pada ayat-ayat berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Quran Surah Al-Baqarah ayat 212. Dalam ayat di atas, Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. 1. Tanpa ada yang berhak mempertanyakan kenapa dia memperluas rezeki kepada seseorang dan mempersempit kepada yang lainnya. 2. Tanpa dia memperhitungkan pemberian itu karena dia maha kaya. 3. Tanpa yang diberi rezeki tersebut dapat menduga kehadiran rezeki itu. 4. Tanpa yang bersangkutan dihitung secara detail amal-amalnya. Dan 5. Dengan jumlah rezeki yang amat banyak sehingga yang bersangkutan tidak mampu menghitungnya.
Begitu banyak dan luas pengertian ayat yang singkat tersebut. Boleh jadi masih ada pengertian lain yang belum digali dari ayat yang singkat tersebut. 3. Memuaskan para pemikir dan orang kebanyakan. Orang awam dengan segala keterbatasan ilmunya dapat merasa puas memahami ayat-ayat Al-Quran, tetapi ayat yang sama dapat dipahami dengan luas dan mendalam oleh para ilmuwan dan filosof. Contohnya ayat berikut ini, yaitu di dalam surah Yasin ayat 78-82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'izama wa hiya ramim. Qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Allazi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Awalaysa allazi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim. Innama amruhu iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Dan ia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali pertama, dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu. Dan tidaklah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan yang serupa dengan itu? Benar, dia berkuasa. Dan dialah yang maha pencipta lagi maha mengetahui. Sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Ayat di atas cukup mudah dipahami. Misalnya ayat 80, yaitu Tuhan menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu. Membaca ayat tersebut, orang awam langsung paham tanpa perlu penjelasan lebih lanjut. Bandingkan uraian ayat itu oleh Al-Kindi, seorang filosof yang terkenal. Kehadiran atau wujud sesuatu dari sumber yang berlawanan dengannya bisa terjadi, sebagaimana terciptanya api dari daun hijau yang mengandung air. Bandingkan pula dengan uraian seorang ilmuwan tentang ayat ini. Energi dituangkan dari tungku nuklir yang panas di dalam pusat matahari, kemudian mengalir ke atas gelombang permukaan matahari dan muncul ke angkasa sebagai gelombang cahaya dan panas. Beberapa dari gelombang tersebut sangat berbahaya, tetapi Allah SWT melalui atmosfer bumi memasang perangkap-perangkap sehingga gelombang yang berbahaya itu tidak sampai ke permukaan bumi. Gelombang yang sampai ke bumi ada di antaranya jatuh ke pohon-pohon, semak-semak, dan rerumputan. Sel-sel tumbuhanlah kemudian yang menampung sinar matahari yang mengandung energi itu. Masing-masing sel mempunyai pak-pak kecil berisi sebuah zat yang dinamai klorofil. Ketika sinar matahari sampai ke daun atau pohon, klorofil itu menangkap sinar tersebut dan menyimpan kepingan sinar matahari sampai ke daun atau pohon. Klorofil itu menangkap sinar tersebut dan menyimpan kepingan sinar sebagai energi. Yang keempat, memuaskan akal dan jiwa. Ada kalanya seorang berbicara dapat memuaskan akal pikiran, tetapi tidak memuaskan rasa. Sebaliknya, ada yang dapat memuaskan rasa, tetapi tidak memuaskan akal pikiran. Al-Quran dapat memuaskan keduanya sekaligus, seperti contoh ayat di bawah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana.
حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berkata, Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridai. Berilah kebaikan padaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu dan sungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15. Perintah berbuat baik kepada orang tua dalam ayat di atas memberi argumen logika dengan mengingatkan anak bagaimana susah payah ibu dalam mengandung, melahirkan, dan menyusukan anaknya. Kemudian di celah peringatan tersebut ditetapkan bahwa masa kehamilan dan penyusuan selama 30 bulan. Jika dikurangi masa menyusui selama 2 tahun, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 233, maka ayat ini menjelaskan bahwa masa kehamilan minimal 6 bulan. Selanjutnya, perintah berbuat baik kepada orang tua dikaitkan dengan sentuhan batin seseorang yang telah dewasa, pasti mengharapkan agar anak-anaknya dapat berbakti kepadanya. Tampaklah bahwa dalam ayat di atas dipuaskan dua hal sekaligus, yaitu akal dan rasa. 5. Keindahan dan ketetapan maknanya. Al-Quran menggambarkan sesuatu dengan indah, tepat seperti contoh dua ayat berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum hazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombongan-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, Apakah belum pernah datang kepada kalian rasul-rasul di antara kalian yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Tuhan kalian dan memperingatkan kepada kalian akan pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, benar, telah datang, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Surah Az-Zumar ayat 71. Sedang di dalam surah Az-Zumar ayat 73 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum hazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke dalam surga berombongan-rombongan pula, sehingga apabila mereka sampai ke surga itu,
sedang pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, kesejahteraan dilimpahkan atas kalian, berbahagialah kalian, maka masukilah surga ini, sedang kalian kekal di dalamnya. Surah Az-Zumar ayat 73. Dua ayat ini menggambarkan dengan indah bagaimana orang-orang kafir digiring ke neraka dan orang-orang yang bertakwa diantar ke surga. Gaya bahasa kedua ayat itu sama, tetapi kalau dicermati, ada perbedaan pada kata futihat. Jika pada ayat pertama kata futihat tidak diawali dengan waw, sedangkan pada ayat kedua pakai waw, yaitu wa futihat. Jika tidak pakai waw, artinya pintu neraka selalu tertutup, baru dibuka jika ada orang-orang kafir yang akan dimasukkan ke dalamnya. Jika pakai waw, artinya pintu itu selalu terbuka. Sebagai perbandingan, jika penjahat diantar ke penjara, pintu baru dibuka jika penjahatnya sudah sampai dekat pintu penjara. Tetapi jika mengantar orang yang dihormati dan ditunggu-tunggu kedatangannya ke suatu tempat, pintu gerbang telah terbuka lebar untuk menyambutnya. Demikianlah, walaupun hanya beda satu huruf saja, memberikan pengertian yang berbeda. Contoh lain adalah penggunaan kata as-sam'u dan al-absar. Dua kata ini digandeng dalam 13 ayat. As-sam'u selalu disebut lebih awal dari al-absar dan selalu dalam bentuk tunggal, sementara al-absar dalam bentuk jamak. Seperti pada dua ayat di bawah ini, yaitu di dalam surah An-Nahl ayat 78 dan surah Al-Ahqaf ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً. Kenapa demikian? Apa rahasianya? Jawabannya adalah A. Didahulukan pendengaran atas penglihatan untuk mengisyaratkan bahwa pendengaran manusia lebih dahulu berfungsi daripada penglihatannya. B. Bentuk tunggal yang digunakan pada pendengaran untuk mengisyaratkan bahwa dalam posisi apa, bagaimana, dan sebanyak berapapun mereka memiliki indera pendengar, selama pendengaran normal, maka suara yang didengar akan sama. Berbeda dengan indera penglihatan, jika Anda berhadapan dengan seseorang, Anda akan melihat wajahnya, dan jika Anda mengubah posisi, maka apa yang Anda lihat akan berbeda. Demikian itu keadaan pandangan mata, lebih-lebih lagi pandangan hati dan pikiran. Jika demikian, amat logis jika Al-Quran menggunakan bentuk jamak untuk penglihatan sebagai isyarat keanekaragaman pandangan. 6. Keseimbangan redaksi Al-Quran. Salah satu bentuk mukjizat Al-Quran dari segi bahasa adalah keseimbangan redaksi Al-Quran, seperti pada contoh berikut. A. Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan antonimnya, contohnya antara lain as-solihat, kebajikan, dan as-sayyiat, keburukan, masing-masing 167 kali. Al-hayah, kehidupan, dan al-maut, kematian, masing-masing 145 kali. Al-naf'u, manfaat, dan al-fasadu, kerusakan, masing-masing 50 kali. B. Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan sinonim atau makna yang dikandungnya, contoh antara lain al-harthu, sawah, dan az-zira'ah, bertani, masing-masing 14 kali. Al-Quran, al-wahyu, dan al-islam, masing-masing 70 kali. Al-jahru, nyata, dan al-alaniyah, nyata, masing-masing 16 kali. C. Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan jumlah kata yang menunjuk kepada akibatnya, contoh antara lain al-infaq, menafkahkan, dan ar-ridha, kerelaan, masing-masing 73 kali. Al-bukhlu atau kikir, dan al-khasrah, penyesalan, masing-masing 12 kali. Al-kafirun, orang-orang kafir, dan an-nar, neraka, masing-masing 154 kali. D. Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan kata penyebabnya, contoh antara lain al-mau'izah, nasihat, dan al-lisan, lidah, masing-masing 25 kali. Al-asra, tawanan, dan al-harbu, perang, masing-masing 6 kali. As-salam, kedamaian, dan at-thayyibat, kebajikan, masing-masing 60 kali. E. Keseimbangan khusus, contoh antara lain
Kata yaum atau hari dalam bentuk tunggal sejumlah 365 kali, sebanyak jumlah hari dalam setahun. Sedangkan kata hari dalam bentuk jamak, ayyam dan masanna atau yaumain hanya 30 kali, sama dengan jumlah hari dalam sebulan. Sementara itu kata yang berarti bulan, syahrun, ashurun, hanya terdapat 12 kali, sama dengan jumlah bulan dalam setahun. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah, kajian kita pada hari ini. Semoga akan menambah pengetahuan kita tentang Al-Quran sebagai mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.